Oke. Jadi untuk merubah pengaturan tentang halaman ada di file kemudian dokumen setup ya. Ada di file dokumen setup. Di sini bagaimana kita merubah jumlah halamannya ya. Jadi di sini ada number of page, ada 4, misalnya kita rubah menjadi 6 halaman ya. Kemudian, nah meskipun kita bisa merubah ukuran kertas di sini ya dari page size-nya A4, kita rubah ke yang lain ya, misalnya letter atau legal nggak ada ya, adanya adalah folio. Berarti kalau folio itu custom, Anda bikin sendiri. Di sini lebarnya 21, tingginya 33 cm. Bisa ya kita rubah page size itu, tapi nanti kontennya juga akan berantakan ya. Jika kita sudah membuat konten di sini isinya ya. Tapi kalau misalnya belum dibuat isi sama sekali, kita belum ngasihkan apa-apa, itu oke, tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya sudah ada isinya, jadi harap diperhatikan di sini untuk merubah halaman. Kemudian tekan oke. Nah, ini sudah ada halaman 1, kemudian 23 ya, 45 dan 6 di halaman terakhir ya. Kemudian jangan lupa juga untuk memunculkan dialog efek di sini ya. Kalau belum muncul, Anda bisa mengeluarkannya di menu window kemudian efek ya. Efek nanti untuk memunculkan dialog efek di sini. Oke, kemarin sudah kita coba terapkan masukkan gambar ya untuk sebagai background di sini dengan cara Ctrl D atau file place ya, atau langsung saja Anda geser dari Windows Explorer, kita masukkan ke InDesign ya. Seperti ini. Nah, di sini kebetulan objeknya kan kemarin sudah kita kurangi tingkat transparansinya ke di sini 80% ya. Kita rubah ke 80%. Kemudian katakanlah kita ingin membuat judul di bagian atas ya. Di sini misalnya kita ingin membuat judul, klik drag ya untuk membuat text box. Misalnya adalah tokoh heroik dalam pewayangan ya. Tokoh heroik dalam pewayangan. Nah, di sini ketika kita ingin merubah ukuran dari teks, oke, sekarang teksnya saya bawa ke sini dulu ya. Kemudian kita zoom ya, kita fokus ke area sini dengan cara Ctrl dengan plus di keyboard bisa, atau Alt dan scroll ke atas ya, seperti ini ya, Alt dan scroll ke atas. Oke, bagaimana merubah ukuran dari teksnya ya, berarti kita blok dulu dengan text tool ya. Text tool ya, kemudian kita blok seperti ini. Nah, muncul toolbar di bagian atas yaitu paragraf dan karakter ya. Yang atas adalah untuk karakter, yang di bawah untuk paragraf ya. Maka ketika pengaturan untuk karakternya ya kita pilih atau aktifkan yang karakter. Nah, di sini kita rubah font size-nya menjadi misalnya 24 ya, 24. Nah, di sini text box-nya kita perbesar sedikit ya. Dengan cara bagaimana? Dengan select tool ya atau tekan V. Nah, kita perbesar segini. Nah, kemudian misalnya mau kita taruh di bagian atas sebuah halaman ya. Ini bagian bawah text box saya minimize ke atas. Oke, kita press saja ukurannya. Nah, misalnya di bagian belakang di sini kita akan taruh background ya, seperti kemarin dari kotak ya. Kita pakai objek yang simple ya. Kita bikin kotak di sini. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita balik warnanya supaya fill yang kita gunakan ya. Saya tekan V untuk shortcut selection tool. Warnanya kita rubah menjadi, saya double klik di kotak warna di sini, kita rubah ke coklatan misalnya. Oke, di sini kita tambahkan sedikit elemen ungu ya. Oke. Nah, kecoklatan. Tapi saya di sini menutupi dari judulnya, Pak. Oke, kita bawa ke belakang yaitu dengan cara ring
kemudian klik kanan ya, arrange, kemudian send to back ya. Send to back itu kalau langsung ke belakang sendiri ya. Tetapi di sini ada background berupa kertas lama ya. Jadi nanti kita bawa ke depan background tetapi ke belakang teks. Maka yang kita gunakan adalah send backward ya. Berarti kontrol dan kurung buka ya untuk shortcutnya. Kurung bukanya yang bukan kurung rawal ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini misalkan kita ingin menerapkan blending ya. Blending. Di bagian sini ada blending mode, hampir sama dengan di Photoshop ya. Blending mode di bagian efek. Kalau efeknya belum keluar ya, saya close. Kita masuk ke menu window, kemudian cari efek, Anda klik. Nah, nanti akan keluar. Kemudian di blending mode di sini kita mau kasih contohnya adalah overlay ya. Overlay. Nah, seperti ini. Atau mungkin yang lain, screen ya. Multiply. Nah, kalau multiply ini adalah prinsip dari membuat sesuatu yang di belakangnya lebih gelap ya. Hampir sama dengan darken. Ya, hampir sama dengan darken. Multiply. Tetapi di sini nggak ada darken. Nah, ada ini ya darken. Tapi beda. Kalau darken nanti seperti ini. Kalau multiply itu lebih lagi, ya, lebih gelap lagi. Biasanya kita gunakan untuk membuat efek bayangan di Photoshop, ya, pakai multiply, bukan darken. Kalau darken ini mempergelap. Kita misalnya pakai overlay, ya. Overlay di sini seperti menggelapkan yang di belakang, tetapi bagian yang cerahnya juga masih kelihatan cerah ya. Bagian gelapnya juga masih kelihatan gelap ya. Oke, di sini yang kita gunakan adalah overlay ya. Nah, kemudian di sini juga ada efek ya. Efek di sini ada gradient feather ya. Tadi blending mode-nya kita rubah ke overlay ya. Kemudian di bagian sini ada juga efek tertentu ya, seperti transparansi, drop shadow, inner dan lain sebagainya. Nah, di sini misalnya kita pilih salah satu yaitu gradient feather ya. Gradient feather. Nah, maka akan muncul dialog seperti ini untuk efeknya ya. Di sini ada gradient stop ya. Gradient stop yang mana di sini kita klik slider di paling kiri ya, dengan opacity 100% ya, warna hitam. Kemudian di sebelah kanan saya klik dengan opacity 0%. Oke, di sini angle-nya ya, atau sudutnya standarnya adalah 90 derajat ya. Jadi kita akan rubah geser ke bawah ya. Berarti min 90 derajat. Tipenya linear karena nanti ada radial juga. Kalau radial itu kan memutar ya. Oke, sementara kita rubah terhadap angle-nya saja ya. Oke, enggak apa-apa Mas Sadewa ya. Baru join. Nah, sementara untuk yang di atas kita biarkan dulu. Toh nanti bisa kita rubah belakangan jika Anda memerlukan perubahan terhadap gradient stop-nya. Kita tekan OK. Maka akan menerapkan gradient feather seperti ini. Jadi seakan-akan diberi transparansi dari atas sampai ke bawah secara gradual ya, sedikit-sedikit. Nah, seperti ini. Oke, kita klik ya, overlay. Di sini ada efeknya. Bagaimana cara mengeditnya? Double klik di efeknya sini. Ya, saya cancel dulu. Saya klik di luar. Kita klik objek yang kena efek tadi ya, baru di sini muncul objeknya overlay 100%, kemudian di sini ada efeknya lambang FX di sebelah kanan. Anda double klik maka akan memunculkan dialog yang sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal tekan OK ya. Mungkin blending mode-nya kita rubah Pak, nggak ke overlay tapi ke darken ya. Boleh, atau ke multiply. Boleh, atau ke screen ya. Ya. Berbeda sedikit sama overlay ya. Kalau overlay nanti lebih jelas
tokoh heroik dalam pewayangan ya. Mungkin di sini blendingnya kita biarkan aja Pak ke normal ya. Oke, enggak apa-apa, normal. Nah, seperti ini. Kemudian teksnya kita beri warna putih ya. Oke, sekarang kalau kita klik text box-nya kemudian kita beri warna, berarti yang diberi warna adalah background teksnya ya. Tetapi di sini kita ingin merubah warna teksnya, maka kita tekan huruf T untuk shortcut text, kita klikkan kemudian Ctrl A untuk select all ya. Kemudian di sini ada warna teksnya, kita double klik, saya rubah ke putih ya. Oke. Nah, sekarang lebih kelihatan jelas ya. Misalnya di sini kita akan pertebal ya di tokoh heroik ya. Di sini kita buat bold ya. Nah, di sini ada family font dari Minion Pro, ini cukup komplit ya. Ada bold condense, ada bold condense italic ya, berarti lebih rapat kalau condensed ini ya. Condensed ini lebih rapat. Saya Ctrl Z. Kemudian ada regular italic. Nah, ini lumayan komplit ya, semi bold dan bold. Ya, lumayan tipografinya untuk Minion Pro. Oke, katakanlah di sini kita sudah membuat judul ya. Oh, Pak, judulnya kurang menarik Pak, boleh nanti silahkan dikreasikan sendiri. Mungkin kita bikin 2 baris ya seperti ini, dan yang di atas di sini kita perbesar lagi ya, 48 misalnya. Nah, boleh seperti ini. Yang di bawah kita kasih warna hitam ya. Oke. Nah, kita buat 2 warna, boleh silahkan. Kemudian di bagian bawah misalnya di sini kita mau berikan gambar wayang ya. Oke, berarti untuk memasukkan gambar bisa dengan cara Ctrl D ya, atau place ya. Yang pertama misalnya di sini gambarnya Arjuna ya, kita taruh di sini. Nah, hati-hati ketika menaruh objek ya, seperti yang saya lakukan sekarang ya. Kenapa? Objeknya atau gambar yang kita import itu masuk ke dalam objek background ya. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat di sini opacity langsung otomatis ke 80% ya. Kenapa seperti ini? Saya undo ya. Karena tadi saya klik objek dari backgroundnya ya. Jadi gambar yang kita masukkan ke sini otomatis masuk ke sini ya. Amannya bagaimana? Klik di luar ya. Klik di luarnya, kemudian kita masukkan gambar ini ya, ke sini sampai keluar seperti ini ya. Seperti gambar kamera yang kita import kemarin ya, yang kita place kemarin kan sampai keluar seperti ini. Baru kita klik dan drag seperti ini. Nah, ini baru benar ya. Oke, kemudian kita katakanlah mau menghapus background untuk gambar wayang di sini, maka seperti halnya yang kita lakukan di kamera kemarin, berarti menggunakan clipping pad ya. Menggunakan objek, kemudian jangan lupa diklik dulu ya objeknya. Kemudian klik menu objek, clipping pad dan option. Nah, di sini ada type, kita rubah ke detect edge ya. Nah, biasanya di sini belum terpreview ya. Jadi kita centang dulu previewnya. Kita rubah threshold ya dan tolerance untuk mengatur seberapa banyak titik yang ada di sini ya. Mungkin kita ingin juga menghapus warna putih di bagian dalamnya. Berarti include inside edges ya. Include inside edges. Tapi ya ingat, tidak hanya warna putih yang di sini, di bagian yang lain juga dihapus ya, tidak diperlihatkan warna putihnya. Kalau ingin detail berarti Anda harus mengedit manual di Photoshop ya, kalau ingin hasilnya lebih optimal. Sementara seperti ini kita tekan OK ya. Oke, kemudian di sini masih dalam kondisi direct selection tool otomatis ya, ketika clipping pad langsung disajikan ke direct selection tool. Supaya apa? Kita bisa mengedit poin-poin yang ada di sini ya. Poinnya banyak ya.
Ya, Anda bisa habiskan waktu untuk mengedit poin-poin yang ada di sini untuk clipping padnya. Oke, di sini toolnya saya rubah ke selection tool atau tekan V ya. Oke, misalnya kita ingin geser ini ke atas sedikit ya, geser sedikit ke atas. Oke, kemudian ingin kita perkecil, berarti kita gunakan free transform tool atau shortcutnya saya tekan E ya. Kemudian kita perkecil ya. Saya tekan shift, jangan lupa ALT untuk dari semua sisi ya. Seperti ini. Kemudian saya kembalikan, saya tekan V, geser ke atas. Nah, kemudian di bagian bawah misalnya kita akan tambahkan teks ya di bawah. Jadi bagian atas di sini sudah ada judul, di sini ada objeknya wayang ya, misalnya sedikit diperbesar ya. Oke, cukup. Kemudian kita mau tambahkan teks di bagian bawah ya. Nah, di sini nanti cari teks yang relasi dengan wayangnya, contohnya aja saya ambilkan dari sini ya, Ctrl C, kita taruh di sini, klik Ctrl V. Oke, kita rapikan di sini, atau kita mau gunakan format kolom ya, boleh ya, kita gunakan format kolom. Caranya bagaimana ya, sederhana saja, kita buat seperti ini dulu ya. Toh nanti ada guide sendiri untuk membuat format kolom ya. Kita klik di sini ya, saya skip dulu. Ketika teks ya atau tulisan melebihi batas paragraf yang kita tentukan, maka di sini ada icon kecil warna merah ya. Kita klik, kemudian kita taruh di sini ya, seperti ini. Nah, ini teksnya kurang banyak ya, teksnya kurang banyak, misalnya gini, kita enter aja. Oke, seperti ini. Nanti di sini kita bisa menambahkan elemen yang lainnya. Jangan lupa juga sisakan di bagian bawah untuk menaruh nomor halaman. Berarti di sini misalnya kita geser ke atas ya. Oke, sisakan space di bagian bawah untuk menaruh nomor halaman ya. Oke. Nah, kurang lebih nanti seimbang ya. Apalagi di bagian bawah di sini kita taruh elemen untuk footernya. Jadi misal kita mau taruh kotak warna hitam di bagian bawah ya. Kita swipe, oke, seperti ini. Kemudian nanti nomor halamannya ditaruh di bagian bawah tengah misalnya sebelah sini ya. Ya, supaya tetap seimbang ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Ya, Pak. Ya, Isa sama Mas Gali. Bagaimana yang lainnya? Tidur, Pak. Yang lainnya tidur. Waduh, ya, Aman, Pak. Aman ya Mas Willy ya. Ya. Oke, dan selanjutnya seperti itu ya. Bisa kita manfaatkan beberapa efek yang disediakan oleh InDesign. Ya, efeknya juga enggak seperti di PageMaker ya. Kalau di Adobe PageMaker itu minim sekali efeknya ya untuk bisa kita lakukan. Tetapi di sini sudah lumayan komplit ya, punyanya Adobe, hampir menyaingi beberapa fitur dari efeknya Photoshop ya. Ini juga sudah bagus. Nah, di sini drop shadow berbeda dengan drop shadow-nya di Corel Draw ya. Apalagi di Photoshop ya, ini hampir sama drop shadow-nya di InDesign dan Photoshop. Hanya saja di Photoshop kita bisa melakukan multiple shadow ya, multiple effect. Jadi bisa lebih sangat realistis ya untuk membuat bayangannya. Kalau di Corel Draw kan cuma satu saja ya. Kemudian kita taruh shadow-nya di bawah sini, bawah kanan atau bawah kiri yang bisa kita geser-geser. Tapi ketika kita zoom ya tidak sehalus drop shadow-nya milik Adobe ya.
Oke, nanti untuk soal latihannya ya, untuk soal latihannya InDesign nanti akan saya upload di Google Classroom ya. Halo? Iya, Ya, jadi akan saya upload di Google Classroom dan boleh dicicil bagi yang bisa. Kalau yang belum bisa nanti ketika praktikum masuk lab nanti bisa mulai dikerjakan ya. Jadi nanti dalam bentuk Word dan sumber filenya, sumber gambarnya nanti saya sertakan juga untuk dipakai soal latihan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak, Pak. Insya Allah belum ya. Ya. Oke, gimana Mas Vito? Aman por aquí?